Kita nggak mungkin memaksa tubuh kita langsung merasa positif tanpa jeda sedikit pun. Kebanyakan dari kita memaksa diri langsung positif tanpa memahami. Dan perasaan yang tadinya kita paksakan untuk langsung baik-baik saja, bisa jadi meledak-ledak di kemudian hari. Hal itu yang sering membuat kita capek, karena seringkali yang bikin kita makin capek itu bukan cuma peristiwanya, tapi usaha kita buat pura-pura baik-baik saja. Seringkali kita baru tahu makna atau pelajaran dari sebuah kejadian saat kita benar-benar sudah hafal polanya dan sudah benar-benar paham yang kita butuhkan atau yang kita harus lakukan saat itu terjadi. Namun pada saat kejadian, banyak dari kita yang seringkali memaksa untuk memahami pelajaran tanpa kita mau menyelami pola-pola berulang yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita hanya mau langsung mendapat jawaban tanpa mencoba benar-benar memahaminya agar kita bisa mengambil tindakan yang membuat kita tidak lagi berada dalam hasil yang sama. Banyak juga dari kita yang saat mengalami kejadian dan sedang merasakan sakit hati, seringkali langsung dipaksa ikhlas dalam waktu singkat. Baru kecewa, langsung dipaksa bersyukur saat itu juga. Padahal perasaan manusia itu ada fasenya. Ada jeda di fase netral sebelum melangkah ke perasaan yang positif. Kita nggak mungkin memaksa tubuh kita langsung merasa positif tanpa jeda sedikit pun. Kebanyakan dari kita memaksa diri langsung positif tanpa memahami. Akhirnya membuat kita terjebak dalam keputusan yang salah, membuat kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Dan perasaan yang tadinya kita paksakan untuk langsung baik-baik saja, bisa jadi meledak-ledak di kemudian hari. Hal itu yang sering membuat kita capek, karena yang membuat kita capek adalah proses memahami pola-pola berulang sebagai sebuah pembelajaran. Saat kita mencoba memahami, semua jawaban terasa jauh, sedangkan kita maunya langsung melompat ke jawaban tanpa melewati prosesnya. Mungkin yang kita butuh di saat itu adalah jujur dulu sama apa yang kita rasain. Belajar mengakui dan bukan mengabaikan atau mengubur apa yang kita rasakan. Karena seringkali yang bikin kita makin capek itu bukan cuma peristiwanya, tapi usaha kita buat pura-pura baik-baik saja. Usaha kita buat kelihatan kuat, usaha kita buat kelihatan dewasa. Padahal di dalam kita lagi kesel, lagi sedih, lagi kecewa. Kita sering merasa perasaan-perasaan itu adalah perasaan yang harus dihindari dan langsung kita ganti dengan penyangkalan. Dan biasanya pada situasi ini, kita sering mengajak logika kita bukan untuk menganalisa situasi secara bijak, tapi malah untuk melakukan penyangkalan agar kita bisa cepat bergerak tanpa harus belajar maknanya. Padahal itulah yang membuat perasaan kita semakin sakit di kemudian hari. Kalau kita mau pelan-pelan menyelami prosesnya, perlahan semua jawaban akan muncul kayak potongan puzzle yang perlahan menemukan tempatnya. Kita pasti pernah ngalamin fase di mana semuanya itu terasa random, terasa acak, seperti sebuah puzzle yang berantakan. Seolah hidup itu cuma ngelempari kita dengan kejadian buruk yang terus berulang, padahal kita sendiri udah capek dengan rasa sakitnya. Kita capek dengan rasa sedihnya. Di situasi itu yang perlu kita lakukan adalah memahami perasaan dan memahami keputusan apa sih yang aku lakukan sampai aku bisa merasakan hal ini. Jika ada yang bisa aku perbaiki atau kuubah, apa sih yang bisa aku perbaiki? Memahami pola bukan berarti menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Ini bukan tentang menyudutkan diri dengan kalimat, semua ini memang salahku. Tapi tentang mengambil tanggung jawab dan tentang memahami bagian mana yang bisa kita perbaiki dan bagian mana yang bisa kita pelajari. Karena kalau kita hanya fokus pada peristiwanya, kita akan terus merasa menjadi korban keadaan. Tapi ketika kita mulai melihat pola, kita mulai punya kendali, kita mulai punya pilihan, dan kita mulai menyadari bahwa kitalah yang menempatkan diri kita di posisi yang saat ini tanpa kita sadari. Memang gak mudah untuk jujur pada diri sendiri. Kadang kita harus mengakui bahwa kita terlalu takut ditinggalkan, bahwa kita terlalu ingin diterima, bahwa kita terlalu sering mengabaikan intuisi demi tidak mengecewakan orang lain. Mengakui itu gak nyaman, tapi justru disitulah awal dari perubahan. Sama seperti tubuh kita tidak bisa langsung berlari setelah terjatuh tanpa kita bangkit secara perlahan. Hati kita juga butuh waktu untuk berdiri kembali. Proses memahami pola-pola itu memang terlihat melelahkan, tapi jauh lebih melelahkan jika kita terus mengulang pola yang sama tanpa kita pernah menyadarinya. Dan mungkin kedewasaan itu bukan tentang seberapa cepat kita terlihat baik-baik saja, tapi tentang seberapa berani kita jujur pada diri kita sendiri untuk melewati fase netral itu dan perlahan memilih keputusan
keputusan yang lebih sehat untuk versi diri kita yang sekarang.